Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan MNCO, apa kabar? Berjumpa kembali dalam YouTube channel Sharing Pajak MNCO. Dan kali ini kita akan berdialog mengenai isu pajak terkini dalam segmen Bijak, Bincang Isu Pajak bersama MNCO. Dan tema yang akan kita bahas pada hari ini adalah adanya kebijakan NIK yang nantinya akan dijadikan NPWP. Nah, ini sangat menarik sekali untuk kita bahas bersama, dan di sini saya sudah bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Muh Nurholis. Selamat datang Bapak, apa kabar? Alhamdulillah, baik, sehat ya Mbak Eri ya. Alhamdulillah, luar biasa. Jadi di sini saya ada beberapa pertanyaan nih Pak terkait dengan Dan banyak-banyak ya Mbak ya. Iya Pak. Baru-baru ini kan pemerintah sudah mengundangkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dan salah satu poin di dalamnya yang menjadi keresahan nih Pak dalam itu, nantinya NIK akan disatukan menjadi NPWP. Ini sangat menarik sekali Bapak. Dan pertanyaan pertama saya, apa sebenarnya tujuan disatukannya NPWP gitu? Saya kira masyarakat juga perlu paham nih Pak, apa tujuannya. Ya, pasti ada udang ya di balik batunya ya. Apa NIK itu kemudian akan menggantikan NPWP ya. Nah, karena selama ini kan orang ketika bertransaksi diminta NPWP itu kan susahnya luar biasa. Ya, kekhawatirannya nanti ada pajak dan seterusnya, nanti kelacak dan seterusnya. Nah, sekarang itu nggak ada lagi kekhawatiran, karena pasti akan terjadi. Kenapa? Karena NPWP nanti akan diintegrasikan di dalam KTP kita atau NIK kita. Ya, orang yang bertransaksi dengan NIK, misalnya nih, kita beli tiket kereta api saja, harus menginput NIK kita. Nah, ketika kita input, kita sedang berangkat ke Jakarta, kantor pajak akan tahu kita ke Jakarta. Yang lebih luas lagi, misalkan kita membeli aset. Ya, membeli aset dengan NIK kita. Kita nggak mau ngasih NPWP. Tapi terpaksa karena ada aturan pajak, transaksi itu, buat faktur itu harus munculkan NIK. Mau nggak mau, kantor pajak akan mendapatkan data itu. Jadi data seseorang yang dia itu bertransaksi di tanah, beli mobil, kemudian ke luar negeri, semua yang pakai NIK, kantor pajak akan mendapatkan data aktivitas itu. Sehingga dari data itu, kantor pajak bisa menilai nih, pemilik NIK ini seharusnya punya NPWP atau tidak. Kalau dia seharusnya punya NPWP, nanti langsung menunya di-setel aja, diaktifkan aja. Kalau memang yang tidak layak punya NPWP, aktivitasnya kosong, nggak kelihatan, naik kereta nggak pernah, beli aset nggak pernah gitu ya, itu kan kosong di situ, itu nggak akan diapa-apain. Ya, sehingga tidak perlu bayar pajak. Jadi NIK itu tidak selalu nanti ada kewajiban melaporkan pajak, bayar pajak. Tergantung dari aktivitasnya itu memenuhi kriteria wajib NPWP atau tidak. Kalau nggak wajib, nggak diaktifkan. Kalau yang wajib, aktifkan. Itu aja. Gitu. Begitu. Jadi arahnya lebih ke mempermudah administrasi juga ya Bapak. Dan pengawasan itu ujungnya di situ. Kalau admin saja nggak ada gunanya buat negara kan. Nah, ini pengawasan untuk mengetahui potensi-potensi hak negara yang ada di kantong-kantong pemilik NIK itu. Gitu. Bisa beli aset, bisa tiap hari ke Jakarta, ke luar negeri, berobat ke sana, harusnya dia kan punya kemampuan. Nanti akan teridentifikasi orang ini sudah punya NPWP atau belum. Kalau belum ada, klik aktifkan. Selesai gitu loh. Kalau sekarang kan kantor pajak kan pasif. Yang mendaftar kemudian diberi NPWP. Dengan NIK itu mereka bisa dengan duduk di kantornya masing-masing bisa mengaktifkan dari data yang masuk di sana. Itu kira-kira. Baik Pak. Kemudian nanti implikasi ke depannya itu seperti apa? Masyarakat itu panik dan bingung. Jangan-jangan tiba-tiba nanti didatengin petugas pajak gitu Pak. Apa yang perlu dipersiapkan dengan adanya kebijakan? Ya, jadi intinya wajib pajak sebaiknya kan self-assessment ya. Ketika dia sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif. Kemudian objeknya juga memang memenuhi kriteria untuk punya NPWP, ya segera daftarkan saja. Jangan menunggu orang pajak, kantor pajak itu mendatangi kita. Itu akan membuat kita shock, kaget, darah tinggi naik, stroke itu kan. Mendingan dari awal, karena kita sudah mengerti bahwa pajak dikenakan dari penghasilan. Kalau ada penghasilannya, ya harus kita penuhi pajaknya. Termasuk misalkan kita punya NPWP nih, punya NPWP, tapi penghasilannya tidak mencukupi, ya nggak usah bayar pajak. Nggak boleh bayar pajak kita, dilarang bahkan sama undang-undang. Karena pajak hanya dibayar kalau penghasilannya memenuhi syarat untuk dikenakan pajak. Jadi nggak perlu resah lah ya.
Masyarakat tidak perlu panik ya Pak? Tidak perlu panik lah, Mbak waktu panik ya. Yang penting mengedukasi diri lah. Transaksi apapun yang teman-teman masyarakat lakukan, ya harus diidentifikasi ini ada aspek pajaknya apa tidak. Kalau ada, ya bayarkan. Kalau ada kewajiban NBP, ya daftar sendiri. Nggak usah nunggu nanti diklik sama kantor pajak ya. Bikin kaget ya. Itu. Selanjutnya, menurut Bapak, kedepannya ini bakal ada kendala-kendala seperti apa nih Pak yang akan dihadapi Fiskus maupun wajib pajaknya sendiri dengan adanya penyatuan NIK dan NPWP? Ya kendalanya mungkin utamanya adalah sengketa yuridis ya. Karena saat ini kan kita lihat masyarakat Indonesia ini kan suka tidak ingin terekspos kekayaannya ya. Kecuali yang suka selfie-selfie itu ya. Nah, ketika nggak mau mengekspos kekayaannya karena ujungnya dia nggak mau didatangi kantor pajak, tidak mau dikenai pajak, pinjam nama akhirnya. Saya punya mobil nih, ya kan? Karena saya nggak mau terekspos kantor pajak, saya nggak ingin dianggap orang kaya oleh kantor pajak, saya pakai nama Eri gitu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya kan Eri nanti kelacak di kantor pajak kan? Ya katakan Eri mungkin masih mahasiswa, tahu-tahu punya 3 mobil. Ya, mobil yang mewah-mewah juga. Ini hanya pinjam nama. Nah, di NIK akan muncul nanti kan pembelian atas nama Eri. Kantor pajak muncul nih, ini ada orang, ada Eri yang bisa beli 3 mobil. Ini secara kemampuan kan sudah pasti melebihi batasan untuk dapat NBP, maka akan diaktifkan otomatis. Nah, begitu wajib pajaknya dipanggil, ternyata dia tidak layak mendapatkan NBP ternyata gara-gara pinjam nama itu. Itu mungkin potensi sengketanya ada di sana. Tapi kalau memang faktanya yang bersangkutan itu memang punya kemampuan dan belum punya NBP, itu nggak ada sengketa. Ya pasti nanti ya harus bayar itu orang itu. Ya harus mau bayar karena undang-undang kan memerintahkan di situ. Itu amanah undang-undang. Ada subjek, ada objek, melebihi batas tertentu bayar pajak. Gitu. Untuk kali ini kan peraturan pelaksanaannya memang belum diterbitkan, iya, Pak. Betul. Jadi untuk saat ini syarat untuk masyarakat saat ini apa? Ya, sarannya adalah ketika memang masyarakat ini punya penghasilan dan sudah seharusnya punya NBP, segera saja. Karena nanti kalau kantor pajak yang ngeklik mengaktifkan itu ada resiko pajak bisa dihitung mundur 5 tahun ke belakang. Ya. Nah, ini beresiko sanksinya akan dihitung 5 tahun di situ. Nah, untuk mengurangi resiko sanksi itu, segeralah mendaftarkan NBWP. Ada penghasilan, bayar. Nggak ada penghasilan, nggak usah bayar. Jadi tidak perlu panik ya Pak? Nggak usah panik lah, biasa-biasa saja lah. Ya. Baik, terima kasih. Maka sering nonton kita nih, YouTube kita ini, biar nggak panik kan. Iya. Baik rekan Emenko, cukup sampai di sini video hari ini. Apabila rekan-rekan Emenko memiliki pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Saya dan Pak Muh Nurholis pamit undur diri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya.